Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di Story Mata, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi dan inspirasi selalu hadir untuk menemani kalian. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, banyak rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Yuk, kita mulai cerita hari ini. 10 tahun lalu, aku dan Arman mengucapkan janji suci kami di depan keluarga dan sahabat. Itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Pernikahan kami dimulai dengan penuh cinta, tawa, dan impian yang kami bangun bersama. Setiap pagi, aku terbangun di sampingnya dengan senyuman di wajahku, merasa bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Rumah kecil kami menjadi tempat di mana kami berbagi mimpi-mimpi tentang masa depan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan manis, dari tawa yang menggema di ruang tamu hingga pelukan hangat sebelum tidur. Arman adalah segalanya bagiku, dan aku yakin aku adalah segalanya baginya. Namun, seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Awalnya, aku tidak menyadari apa yang terjadi. Arman mulai pulang lebih larut, dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk di kantor. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya bahwa dia bekerja keras untuk kami, untuk masa depan yang kami impikan bersama. Tapi perlahan, ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Arman menjadi semakin dingin. Percakapan kami tidak lagi seperti dulu. Dia sering sibuk dengan ponselnya, menghindari tatapanku. Di dalam hatiku, aku merasakan ada sesuatu yang salah, namun aku tidak tahu apa. Malam Mungkin itu terlalu takut ketika aku membuka pintu rumah, udara di sekitarku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Aku memanggil Arman, tapi hanya keheningan yang menjawab. Langkahku terhenti di depan pintu kamar kami ketika suara samar mulai terdengar, suara yang mencampurkan desahan dengan lirih yang penuh gairah. Suara yang pernah begitu akrab di telingaku, tetapi malam itu terasa asing dan menusuk. Tanganku gemetar ketika aku menyentuh gagang pintu. Aku tahu apa yang akan kutemukan di balik pintu itu, tetapi bagian dari diriku berharap aku salah. Dengan napas yang terasa sesak, aku membuka pintu sedikit saja, cukup untuk menyaksikan pemandangan yang menghancurkan segalanya. Di sana, di tempat tidur yang dulu menjadi tempat kami berbagi cinta dan keintiman, Arman ada di pelukan wanita lain. Tubuh mereka terjalin erat, bergerak dalam irama yang akrab, irama yang dulunya hanya milik kami. Mereka menyentuh satu sama lain dengan intensitas yang mendalam, penuh gairah, seolah dunia di luar ruangan itu tidak ada. Suara napas mereka bersatu, desahan dan sentuhan yang begitu dalam membentuk simfoni pengkhianatan. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar menyaksikan keintiman yang bukan lagi milikku. Gerakan tangan Arman di tubuh wanita itu lembut, menggoda, tapi juga penuh dengan keinginan yang dulu hanya dia tunjukkan padaku, mengiris hatiku. Ruangan yang pernah menjadi saksi cinta kami kini berubah menjadi arena pengkhianatan yang brutal. Mata mereka terpejam, seolah-olah sedang tenggelam dalam momen yang hanya mereka pahami, seolah aku tidak pernah ada dalam hidup Arman. Suara napasnya, dulu yang membuatku merasa dicintai, sekarang adalah pengingat betapa jauhnya dia telah pergi. Setiap sentuhan, setiap desahan, seolah menusuk jantungku berkali-kali. Aku merasa tercekik oleh rasa sakit yang tidak bisa kugambarkan. Ini bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang keintiman yang telah direnggut dariku. Aku mencoba menarik napas, tapi udara terasa berat. Hati dan pikiranku dipenuhi oleh rasa dikhianati yang begitu mendalam. Setiap detik yang kulalui menyaksikan mereka bersama seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Lalu, tiba-tiba aku tidak bisa menahan diriku lagi. Pintu itu kubuka lebih lebar, dan suara dentuman pintu menggetarkan mereka. Arman membeku, wajahnya penuh keterkejutan dan rasa bersalah. Wanita itu buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan apa yang telah kulihat.
mata Arman bertemu denganku, dan di sana ada segunung penyesalan. Tapi penyesalan itu terlambat dan terlalu dangkal dibandingkan dengan rasa hancur yang kurasakan saat ini. "Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" tanyaku. Suaraku pecah oleh rasa sakit. "Di tempat tidur kita." Arman tak mampu menjawab, hanya terdiam dengan tubuhnya yang bergetar oleh rasa bersalah. Aku bisa melihat di matanya bahwa dia tahu apa yang telah dia hancurkan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Setelah kejadian itu, waktu seolah berhenti. Dunia yang dulu terasa begitu cerah, penuh cinta dan harapan, kini hanya menyisakan kekosongan yang mematikan. Setiap sudut rumah, setiap benda yang ada di dalamnya, mengingatkanku pada cinta yang pernah kami miliki. Cinta yang kini telah hancur berkeping-keping. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Langit mendung, seolah-olah langit pun ikut merasakan beban yang menekan dadaku. Air mataku sudah kering, tapi rasa sakit di dalam hatiku seakan semakin dalam. Bagaimana bisa seseorang yang begitu aku cintai, begitu aku percayai, menghancurkan hidupku dalam sekejap? Di malam-malam yang panjang, aku sering terbangun sendirian di tempat tidur kami. Tempat di mana aku pernah merasa paling aman, paling dicintai. Namun kini, tempat tidur itu hanya mengingatkanku pada pengkhianatan yang menyakitkan. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Arman dengan wanita itu terus menghantui pikiranku. Mereka bercinta, tertawa, saling memeluk, semua hal yang dulu hanya milikku. Semuanya terasa begitu nyata, seolah-olah aku masih melihatnya. Berulang kali menghancurkanku sedikit demi sedikit. Aku mencoba untuk menghilangkannya, mencoba untuk memaksa diriku melupakan. Tapi semakin aku mencoba, semakin sakit rasanya. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat wanita yang hancur, yang telah dikhianati dan kehilangan segalanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang salah? Apakah ada yang kurang dariku sehingga dia memilih orang lain? Apakah aku tidak cukup mencintainya? Apakah aku tidak cukup membuatnya bahagia? Aku berjalan melewati kamar tidur kami, berhenti di depan tempat tidur yang dulu menjadi saksi cinta kami. Tangan Arman pernah memelukku dengan hangat di sini, membisikkan kata-kata manis yang membuatku merasa paling dicintai di dunia. Tapi kini, semua itu terasa seperti kebohongan belaka. Tempat tidur itu, yang dulu menjadi pusat kebahagiaan kami, kini hanya menjadi pengingat akan betapa mudahnya cinta kami direnggut. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kenangan yang dulu indah, tapi kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Aku melihat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kami tersenyum, begitu bahagia, seolah tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tapi kenyataan berkata lain. Senyum itu kini terasa pahit, kosong, dan penuh kebohongan. Aku berusaha menjalani hariku, tapi setiap langkah terasa berat. Aku kehilangan arah, kehilangan tujuan. Aku dulu percaya bahwa kami akan selalu bersama, bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan cinta kami. Tapi kini, aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung, sendirian, tanpa tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Seringkali aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku sendiri, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi ketika aku bangun keesokan harinya, kenyataan yang kejam selalu menamparku dengan keras. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang hilang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka ini. Cinta yang pernah aku jaga dengan segenap hati kini telah musnah, seperti debu yang ditiup angin. Aku merasa tak ada lagi tempat di dunia ini yang bisa membuatku merasa utuh. Rasa sakit ini begitu nyata, menghancurkan setiap harapan yang pernah aku miliki. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi bahkan kekuatanku untuk meluapkan emosi sudah terkuras habis. Aku hanya bisa menangis dalam kesunyian, menangisi cinta yang telah hilang selamanya. Tapi di tengah rasa sakit itu, aku sadar bahwa aku harus membuat keputusan. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri.
Aku tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang sudah retak. Aku tidak bisa terus menunggu Arman untuk menemukan jalannya kembali. Jadi, malam itu aku memutuskan untuk pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri, lebih dari ini. Hujan turun deras ketika aku melangkah keluar dari rumah yang dulu menjadi tempat paling bahagia bagiku. Hujan itu seolah menyapu air mataku, membantu menghapus luka yang selama ini aku simpan. Butuh waktu lama bagiku untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Tapi aku tahu, aku harus melangkah maju. Tidak mudah, tapi perlahan aku mulai menemukan kembali diriku, membangun hidupku dengan kekuatan yang tak pernah kusangka aku miliki. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Story Mata. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa meskipun cinta terkadang menyakitkan, kita harus selalu mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan notifikasi cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian selalu penuh dengan kebahagiaan dan cinta.